Halo sahabat-sahabatku semuanya, semangat belajar. Nah, sebelum saya melanjutkan penjelasan saya tentang materi sebentar, saya ingin menceritakan sedikit tentang kampus Universitas Handayani Makassar. Kampus Universitas Handayani Makassar lahir pada tahun 1996 yang terletak di Jalan Adiaksa Baru. Nah, di sini ada beberapa jurusan yang mana jika teman-teman punya keinginan untuk kuliah di Universitas Handayani Makassar atau teman-teman ingin bergelut di dunia komputer, nah di sini kampus Handayani Makassar punya beberapa jurusan, yaitu yang pertama teknik informatika, sistem informasi, hukum, kewirausahaan, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yasinta, biasa disapa Sin, dari program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Baik, sebelum kita melanjutkan sebelum saya menjelaskan materi tentang analisis kebutuhan bisnis dan informasi, di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang apa itu gudang data, karakteristik, terus perbedaan antara gudang data atau data warehouse dengan basis data. Nah, gudang data merupakan tempat penyimpanan data yang terpusat, terstruktur, dan dirancang khusus untuk mengumpulkan, menyimpan, serta mengelola data dari berbagai sumber yang berbeda dalam satu perusahaan atau organisasi. Bayangkan seperti ini, kalau data harian yang dipakai karyawan itu seperti barang yang tersebar di banyak lemari atau laci dan ruangan yang berbeda, maka gudang data adalah ruangan besar khusus yang menyusun semua barang secara rapi, teratur, dan mudah dicari kapan saja. Nah, mari kita lihat perbedaan utama dalam gudang data dan basis data. Yang pertama itu basis data. Kita lihat dia untuk aktivitas sehari-hari, misalnya jual beli, input data pelanggan. Nah, kalau gudang data dia dipakai untuk analisis, laporan, dan pengambilan keputusan. Nah, yang berikutnya, data sering berubah, ditambah atau dihapus setiap saat. Nah, itu basis data. Terus bedanya kalau gudang data dia bersifat tetap, disimpan dalam jangka panjang, dan tidak sering diubah. Perbedaan yang berikut, basis data sering berubah, ditambah atau dihapus, hanya menyimpan data terbaru atau beberapa bulan terakhir. Nah, kalau di gudang data dia menyimpan data bertahun-tahun untuk melihat perkembangan dari waktu ke waktu. Nah, berikutnya sumber data biasa hanya dari satu aplikasi. Nah, kalau gudang data dia menggabungkan data dari banyak sumber yang berbeda. Itulah perbedaannya. Nah, mari kita lihat tujuan utama dari gudang data, yaitu yang pertama itu menyatukan data yang tersebar di berbagai tempat agar tidak terpisah-pisah. Nah, adapun yang kedua, dia menyimpan data dalam jangka panjang, yang mana untuk melihat pola dan perkembangan. Yang berikut ada memudahkan analisis tanpa mengganggu kinerja sistem operasional harian. Yang berikut menghasilkan laporan yang akurat dan konsisten. Dan terakhir, dia bisa membantu pimpinan mengambil keputusan berdasarkan data nyata atau data fakta gitu. Terus
Mari kita lihat gudang data, yang mana karakteristik khusus gudang data atau data warehouse. Yang pertama, mari kita lihat ada berorientasi pada subjek, yang mana data dikelompokkan berdasarkan topik utama, misal pelanggan, penjualan, produk, bukan berdasarkan aplikasi pembuatannya. Nah, yang berikut terpadu, artinya bahwa data dari berbagai sumber disamakan format dan aturannya. Jadi tidak ada perbedaan penulisan atau satuan. Nah, adapun karakteristiknya dia tidak berubah. Setelah dimasukkan data yang tidak diubah atau dihapus, hanya ditambah data baru. Nah, adapun yang terakhir berbasis waktu, artinya bahwa setiap data yang dilengkapi keterangan waktu, jadi bisa dilihat kondisi hari ini, bulan, seperti kondisi hari ini atau bulan lalu atau tahun lalu lagi, begitu. Nah, adapun jika kita lihat, kita bertanya, pasti ada di benak kita bertanya bahwa dari mana saja data itu berasal. Nah, gudang data mengumpulkan data dari berbagai sumber. Misalnya yang pertama, sistem penjualan di toko atau kasir. Contoh seperti apa ya, di toko-toko begitu. Nah, kita lihat ada itu sistem penjualan di toko atau kasir, terus base data pelanggan, catatan persediaan barang pasti ada di sebuah perusahaan bisnis, terus laporan keuangan, terus data dari situs web atau media sosial, dan aplikasi internal perusahaan. Nah, proses cara kerjanya itu seperti yang pertama, ekstraksi, yang mana mengambil data mentah dari semua sumber yang ada. Yang kedua, transformasi, yang mana memperbaiki dan menyamakan format, membersihkan data yang salah atau ganda agar tidak ada yang namanya kesalahan data saat kita mengambil keputusan begitu, dan gampang kita mengambil solusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang berikut, adapun penggunaan, yang mana data siap diolah untuk laporan grafik atau analisis. Nah, mari kita lihat bagian-bagian penting dalam gudang data. Yang pertama, sumber data, asal data yang masuk. Sumber data berarti data asal data yang masuk. Terus yang kedua, area penyimpanan sementara, yang mana tempat menampung data sebelum dibersihkan. Yang ketiga, gudang data utama, artinya bahwa tempat tempat penyimpanan akhir yang terstruktur. Yang berikut ada data mart, artinya bahwa bagian kecil dari gudang data khusus untuk satu bagian saja. Misalnya hanya untuk bagian penjualan atau keuangan. Nah, contoh sederhana agar lebih jelas. Ini contohnya gudang data pada toko serba gitu. Jadi ada sistem kasir untuk catat penjualan harian. Nah, adapun catatan tersendiri untuk stok barang. Terus ada bukti keuangan untuk catat pengeluaran dan pemasukan, tidak berpatokan semata-mata pada sistem, tapi kita itu pasti ada catatan kecil untuk hal-hal seperti itu, kayak stok barang, terus pengeluaran pasti ada kita catat di buku kecil. Yang berikut, semua data terpisah, kadang tulisannya beda, susah dilihat,
untung ruginya dalam setahun. Nah, kalau pakai gudang data, nah di sini semua data itu dikumpulkan, disamakan formatnya, lalu disimpan secara rapi. Nah, kita bisa lihat barang apa yang laku dijual setiap bulan atau setiap tahun, setiap minggu, begitu aktivitas sehari-hari lah. Terus penjualan naik atau turun dibanding tahun lalu. Contoh kita bandingkan, kalau data itu dikumpul secara rapi dalam suatu format yang sama, lebih mudah untuk kita mengetahui mengetahui penjualan kita dari tahun ke tahun. Nah, di situ kita bisa menganalisis, melihat tahun mana yang menurun, tahun mana yang melunjak gitu. Nah, kita juga bisa melihat rata-rata belanja setiap pelanggan, terus kapan waktu paling ramai pembeli. Kayak contohnya seperti saat kita menjual sesuatu, contoh menjual sarung, kita dapat lihat saat mana yang paling ramai. Kayak seperti kemarin kan Lebaran, contoh kita ambil khusus di saat Lebaran. Nah, di situ pasti banyak orang berbelanja. Jadi disitulah waktu, kesempatan yang orang paling banyak membeli, pelanggan banyak masuk. Terus gudang data di perusahaan khususnya pada perusahaan perusahaan telepon begitu. Nah, sumber datanya itu data pendaftaran pelanggan, terus catatan panggilan telepon dari pengguna internet. Nah, adapun data pembayaran tagihan dan laporan gangguan jaringan itu pada perusahaan telepon. Nah, adapun manfaatnya, yang pertama itu wilayah mana yang paling banyak pelanggannya, yang berikut berapa lama pelanggan biasanya tetap berlangganan maksudnya aktivitas yang dia ada satu orang contoh satu perusahaan itu banyak orang yang berlangganan di situ, artinya bahwa dia sering di situ, mau belanja apapun dia sering ke situ, artinya bahwa itu disebut sudah langganan gitu, sudah berlangganan di situ. Nah, yang berikut paket layanan apa yang paling disukai. Nah, adapun tempat mana yang sering mengalami gangguan jaringan. Nah, kita lihat keputusan yang diambil adalah membangun menara pemancar di daerah yang ramai, membuat paket baru sesuai kebutuhan pelanggan. Oke. Terus adapun gudang data di rumah sakit. Nah, data dikumpulkan dari data pasien, terus riwayat penyakit dan pengobatan, catatan obat yang dipakai, dan jadwal dokter dan ruangan. Nah, manfaatnya adalah kita bisa melihat jenis penyakit apa yang paling sering muncul di daerah tersebut. Yang berikut mengetahui ketersediaan obat dan kebutuhan pasien. Adapun mengatur jadwal layanan agar lebih efisien, dan yang berikut membantu penelitian kesehatan dalam jangka panjang. Mari kita lihat istilah terkait yang sering salah dikira sama. Nah, yang pertama itu data warehouse dengan data mart. Nah, kalau gudang data itu besar, lengkap untuk seluruh perusahaan. Nah, kalau data mart dia kecil, hanya untuk satu bagian atau per departemen saja. Nah, yang kedua, data warehouse atau gudang data dengan danau data atau data lake. Nah, yang pertama itu gudang data. Data sudah dirapikan, terstruktur,
mudah dibaca, tapi butuh waktu untuk mengolahnya. Nah, kalau data lake atau danau data, dia menyimpan semua bentuk data terstruktur, tidak terstruktur, mentah sekalipun, dan lebih fleksibel, tetapi butuh alat khusus untuk mengolahnya. Nah, itu perbedaan. Dikira banyak orang kira sama. Dan yang berikut kita lihat contoh perangkat lunak dan layanan gudang data. Nah, buatan sendiri atau tradisional yang contoh yang kita buatan sendiri, artinya di sini Microsoft SQL Server dan lain-lain. Yang kedua itu berbasis awan atau mudah dipakai, yang mana Google BigQuery, Amazon Redshift, Microsoft Azure Synapse atau Snowflake. Nah, untuk usaha kecil atau menengah itu MySQL, PostgreSQL atau layanan sederhana dari penyedia awan. Adapun kelebihan dan kekurangan. Nah, yang pertama kita lihat untuk kelebihannya. Yang pertama ada data terpusat dan mudah dicari, laporan lebih akurat dan cepat, tidak mengganggu kinerja sistem harian, dan bisa melihat perkembangan data bertahun-tahun. Nah, itu kelebihannya. Kalau kekurangannya, biaya pembuatan dan perawatan cukup mahal. Nah, yang berikut butuh tenaga ahli untuk mengolahnya. Untuk mengelolanya. Terus proses persiapan data memakan waktu yang lama. Nah, baik, sebelum kita lanjut ke materi inti, yaitu analis kebutuhan bisnis dan informasi, kita mengambil kesimpulan sedikit tentang gudang data tadi, yang mana gudang data atau data warehouse merupakan tempat penyimpanan data terpusat yang disusun khusus untuk analisis dan pengambilan keputusan. Nah, dia mengumpulkan semua data dari berbagai sumber penyimpanan dalam jangka panjang dan menyajikan dalam bentuk yang mudah, terus dipahami untuk melihat gambaran besar dan pola yang terjadi. Oke, mari kita lanjut di materi yang saya siapkan, yaitu analisis kebutuhan bisnis dan informasi. Nah, di sini kita lihat yang pertama itu pengertian analisis kebutuhan bisnis, analisis kebutuhan bisnis. Analisis kebutuhan bisnis adalah proses mengidentifikasi masalah, tujuan, peluang, dan kebutuhan organisasi untuk mencapai sasaran bisnis, yang mana tujuannya itu memahami proses bisnis, menentukan masalah yang dihadapi, menemukan solusi yang tepat, dan mendukung pengambilan keputusan. Adapun definisi analisis kebutuhan informasi. Nah, analisis kebutuhan informasi adalah proses mengidentifikasi informasi yang diperlukan oleh organisasi untuk menjalankan operasional dan pengambilan keputusan. Nah, artinya bahwa di sini informasi itu sangat penting. Ada informasi itu dari data yang kita ambil, kita olah, lalu kita jadikan sebagai informasi agar memudahkan kita untuk mengambil keputusan. Informasi itu digunakan untuk perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengambilan keputusan. Oke, lanjut analisis kebutuhan data. Nah, analisis kebutuhan data adalah proses identifikasi data yang dibutuhkan untuk menghasilkan informasi yang mendukung proses bisnis. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan bahwa adanya informasi itu dari data yang berbagai sumber
kita kumpulkan, terus kita melihat, mengecek, menganalisis. Nah, proses dan menjadikan sebuah informasi yang bermanfaat bagi pengguna. Yang berikutnya, mari kita lihat hubungan bisnis, informasi, dan data. Nah, di dalam bisnis, informasi, dan data itu ada alurnya. Yang pertama itu bisnis, terus informasi, dan data. Nah, kebutuhan bisnis yang mana dia menentukan informasi yang diperlukan. Kalau kebutuhan informasi itu menentukan data yang harus dikumpulkan. Nah, yang terakhir itu kebutuhan data menjadi dasar pembangunan database. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, data, gudang data, dan basis data atau database. Database itu kumpulan data yang saling berhubungan dan tersusun rapi, terstruktur. Yang berikutnya kita lihat tahapan analisis kebutuhan data. Nah, ada pun tahapannya. Yang pertama, identifikasi tujuan bisnis, terus analisis proses bisnis, identifikasi kebutuhan informasi, dan identifikasi data, serta validasi kebutuhan data. Yang pertama, identifikasi tujuan bisnis itu menentukan sasaran organisasi, dan kalau analisis proses bisnis, memahami alur kerja organisasi. Nah, sebelum kita melakukan suatu hal, kayak mau strategi ke depannya seperti apa, kita harus paham betul, kita harus memahami betul-betul alur kerja organisasi tersebut seperti apa. Nah, begitu. Yang ketiga, identifikasi kebutuhan informasi, yang mana menentukan informasi yang dibutuhkan. Yang berikut, identifikasi data, yang mana menentukan data yang harus tersedia. Dan yang terakhir, validasi kebutuhan data, yang mana memastikan kebutuhan sesuai pengguna. Yang berikut kita lihat karakteristik sumber data operasional. Nah, kalau yang tadi saya jelaskan itu sumber data, karakteristik umum gudang data. Nah, sekarang ada karakteristik sumber data operasional. Nah, sumber data operasional itu memiliki beberapa ciri khusus yang membedakan dari data yang sudah tersimpan di data warehouse atau gudang data. Kita lihat poin yang pertama, digunakan setiap hari, terus data selalu diperbarui. Nah, adapun berfokus pada transaksi, menyimpan data dalam jumlah besar, terus memiliki format yang beragam. Digunakan setiap hari itu seperti aktivitas dalam perusahaan atau organisasi yang kita lakukan. Terus data selalu diperbarui, itu artinya bahwa data berubah sesuai transaksi yang terjadi. Nah, berfokus pada transaksi artinya bahwa data yang disimpan berkaitan dengan kegiatan operasional. Operasional artinya kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Yang berikut, menyimpan data dalam jumlah besar, yang artinya bahwa banyak aktivitas menghasilkan banyak data. Setiap kali kita melakukan aktivitas, apalagi di dunia bisnis, pasti ada aktivitas transaksi, penjualan, dan sebagainya. Semakin banyak kita melakukan aktivitas, pasti semakin banyak data yang kita dapatkan. Nah, yang berikut ada memiliki format yang beragam, yang mana setiap sistem dapat menggunakan format yang berbeda-beda. Artinya bahwa di sini bukan cuma satu saja, tapi format data yang berbeda-beda, banyak. Yang berikut, manfaat sumber data operasional dalam data warehouse atau gudang data.
Sumber data operasional memberikan banyak manfaat karena menyediakan data yang dibutuhkan untuk kita menganalisis, terus mengambil keputusan dalam sebuah organisasi atau perusahaan, untuk berjalannya rencana kita atau strategi kita yang kita ambil. Yang pertama itu menyediakan data yang lengkap dan akurat, memudahkan integrasi data, mendukung pembuatan laporan, terus membantu analisis bisnis, dan mendukung pengambilan keputusan. Menyediakan data yang lengkap dan akurat itu maksudnya bahwa informasi yang dihasilkan menjadi lebih terpercaya. Artinya bahwa data yang kita ambil dan informasi itu bukan hanya sekedar asal-asalan yang kita ambil, tidak ada dasarnya atau seperti apa. Jadi informasi yang kita hasilkan ini menjadi lebih terpercaya, artinya bahwa dia punya penyimpanan khusus dan terpercaya, fakta yang ada begitu. Tidak hanya mengambil kesimpulan saja yang sekedar kesimpulan, atau seperti data yang kita ambil asal-asalan gitu, yang tanpa dokumen, tanpa kegiatan aktivitas. Terus kemudian memudahkan integrasi data, yang mana data dari berbagai sistem data digabungkan menjadi satu. Nah, adapun mendukung pembuatan laporan yang mana laporan dapat dibuat lebih cepat dan lebih lengkap. Seperti tahun-tahun kemarin yang sebelum adanya sistem, kita ambil contoh seperti itu. Kan data itu kalau kita membuat laporan harus dilihat satu persatu, rekap satu persatu. Tapi kalau sekarang sudah banyak untuk memudahkan hal tersebut dalam pembuatan laporan. Nah, yang kedua, membantu analisis bisnis, yang mana organisasi dapat mengetahui pola dan tren bisnis. Nah, yang berikut, mendukung pengambilan keputusan, yang mana keputusan menjadi lebih tepat karena didasarkan pada data. Nah, adapun tantangan dalam pengelolaan sumber data operasional, meskipun memiliki banyak manfaat pengelolaan sumber data, kita juga dapat menghadapi berbagai tantangan yang perlu kita hadapi atau yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu ada format data, perbedaan format data tidak lengkap atau tidak konsisten, jumlah data yang sangat besar, dan keamanan dan kerahasiaan data, serta integrasi membutuhkan waktu dan biaya. Perbedaan format data, yang mana setiap sistem memiliki struktur data yang berbeda. Nah, yang berikut, data tidak lengkap atau tidak konsisten, yang mana kesalahan data dapat mempengaruhi hasil analisis. Terus jumlah data sangat besar, artinya bahwa membutuhkan kapasitas penyimpanan yang besar. Terus keamanan dan kerahasiaan data harus dilindungi dari akses agar tidak dibobol orang yang tidak sah. Yang berikut, integrasi membutuhkan waktu dan biaya, yang mana penggabungan data memerlukan proses yang cukup kompleks. Nah, peran sumber data operasional, yang pertama itu menyediakan data untuk analisis, terus menjadi sumber informasi bisnis, mendukung pembuatan laporan seperti tadi yang sudah saya jelaskan, terus membantu pengambilan keputusan dan menyediakan data historis. Adapun kesimpulan dari data tersebut, analisis kebutuhan bisnis, informasi, yang mana proses memahami tujuan organisasi serta informasi yang dibutuhkan dalam menjalankan kegiatan dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, analisis kebutuhan data menjadi bagian penting atau bagian utama, karena data merupakan dasar untuk menghasilkan sebuah informasi yang bermanfaat bagi semua orang. Nah, dengan analisis yang tepat, sistem yang dibangun dapat lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan sistem. Baik, sekian penyampaian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Bye bye.